Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Summa salatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'dah sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, panitia penyelenggara, para asatiz, tokoh masyarakat, Bapak Ibu beserta jamaah yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang berbahagia ini dengan izin Allah kita bisa bertatap muka, duduk hadir bersama memenuhi undangan panitia penyelenggara dalam rangka milad yang keberapa ini? Ke-11 Kampung Jakat Koang. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini yang memang bertepatan malam pergantian tahun Masehi yang tidak ada urusannya sama kita, insya Allah dengan hadirnya milad, adanya pengajian akan jadi wasilah kumpul duduknya kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam sejahtera pun sama kita sampaikan kepada junjungan alam Sayyidul Mawjud, Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad beserta segenap seluruh para keluarga, kerabat, sahabat dan juga kepada seluruh umat dan pengikutnya yang patuh, taat serta setia dan cinta kepada ajarannya, berpegang teguh dengan sunnahnya. Insya Allah kita semua kelak nanti dapatkan syafaatul uzma darinya yaumal qiyamah. Ibu bapak saudara hadirin rahimakumullah, walaupun agenda malam hari ini banyak bener acara karena pergantian tahun baru Masehi, memang gak ada urusannya sama kita, tapi kadang-kadang bisa bikin puyeng sama urusan kita. Betul-betul. Kenapa Pak gak ada urusannya sama kita? Ya urusan kita makan gak ada kaitannya sama perpindahan tahun dia. Tahun kita umat Islam sudah Allah tentukan yang dibentuk oleh sahabat Nabi Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab sudah menentukan buat Islam, tahun umat Islam adalah dihitung dari mulai hijrahnya Kanjeng Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah, itu yang namanya tahun Hijriah. Namun karena internasional masih terbentuk dengan gaya miladiah, hasil rekonsilisasi daripada kelompok orang-orang mereka dalam rangka misi pemindahan keyakinan dari Zoroaster menjadi Kristen, maka disitulah ada perjanjian agar mereka mengikuti ajaran panutan mereka harus meninggalkan dan harus mengikuti ajaran orang-orang Zoroaster. Apa diantaranya adalah orang-orang yang menyembah dewa dan api. Biasa kalau di akhir tahun itu jam 12 malam mereka sukaria, cita-cita mereka bersuka cita
menghadapi perpindahan waktu di setiap tanggal 31 Desember. Ini perlu kita tahu, Bu, jadi nggak ada urusan sama kita. Maka betul kata Nabi, apa kata Rasul, wala tastabiqul yahuda walan nasara, jangan kamu ngikutin orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kalau kita ngikutin gaya kelompok hidup dan model mereka, walaupun kita beda sama mereka, kita akan sama seperti mereka. Halo Bu, apaan? Mengapi sama trompet. Saya kadang-kadang melas dan sedih di dalam batin saya. Kita kayak orang kagak ngerti, padahal mereka itu udah kultur budaya dan keyakinan dia, tapi dimodifikasi sekarang dengan gaya yang begitu modern. Dengan sukacita mereka gembira ria seakan-akan ada harapan. Memang hidup penuh dengan harapan, tapi kita harus lihat dengan kenyataan. Harapan boleh, tapi kita harus nerima kenyataan. Orang terlalu banyak berharap tanpa yang namanya melihat kenyataan, akhirnya korban perasa. Paham gak maksud saya? Apaan? Orang wadon makan kalau diajak ngomong begitu emang lamaan dikit juga udah nguyang aja. Maka syukur alhamdulillah, satu gagasan, saya belum pernah ketemu kampung yang membuat satu gagasan zakat dibentuk dalam satu wilayah. Walaupun di daerah negara kita ada Baznas, ada Bazda, ada Badan Amil Zakat Nasional, tapi zakat itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Ingat, zakat kewajiban kita kepada Allah. Kenapa Pak? Karena itu adalah termasuk daripada rukun Buat siapa Pak yang wajib zakat? Buat yang mampu, buat yang punya. Kalau yang kagak punya dan kagak mampu, berhak menerima zakat. Sekarang saya mau tanya, mau nerima apa mau memberi? Kalau menerima kan kesannya yang namanya orang nerima apaan? Ya orang susah. Kalau memberi, walaupun kelihatan kagak punya, tapi dia punya nilai yang mau memberi. Walaupun sekarang gak punya, udah terhitung oleh Allah menjadi orang ada. Maksudnya, kalau pengen ada, rajin ngeluarin zakat. Kita ngomong zakat dulu dah. Emang ini kan lagi ceritanya ulang tahun zakat. Zakat apa sih Pak yang harus kita keluarkan? Satu, zakat fitrah. Ini maaf Bu, karena saya juga baru tadi jam 12 siang mendarat pesawat, baru pulang umroh. Jadi ini kalau bukan karena kadung janji, saya masih jet lag banget Pak. Biasanya kalau begini kan naik pesawat 10 jam di atas udara. 2 hari 3 hari pala kita leng-lengan, pala kita suruh berangkat juga, suruh ngaji. Ampun tobat tak gua. Sampai orang wadon bilang, Pak emang kagak tega banget, kita kan baru pulang, untung aja pergi cuma seturut-turut keluarga. Jadi saya dapat bonus dari TV One, Garuda Airlines menyediakan khusus keluarga sebanyak 10 orang, anak, cucu, mantu semua berangkat. Sampai bayi saya bawa, biarin, mumpung gratis. Alhamdulillah. Kan enaknya begitu Pak. Rezeki makan dari mana aja datangnya, siapa yang tahu kan begitu. Makanya jangan banyakin ngarep-ngarep, yang penting mah realita, kenyataan. Ngarepin apa orang ya, apa lagi ngarepin manusia. Jangan banyak berharap dengan manusia.
Bersandarlah kepada yang maha kuasa. Ngarepin orang begono begini pan pada cuman omon-omon doang. Ya Pak ya, benar-benar. Makanya ibu jangan banyak berharap kepada suami, dan suami juga jangan banyak berharap dari istri. Paham Pak? Apaan? Bu, ngerti? Banyak berharap sama suami, siap-siap akan menderita dan sakit hati. Bapak pun jangan banyak berharap dari istri. Bapak banyak berharap dari istri, pasti bapak akan menderita dan juga sakit hati. Berharap dari namanya dengan istri akan memberikan pelayanan yang baik, servis yang oke, mengerti. Tapi realita kenyataan, dulu kau katakan akan jadi istri pendamping bidadari sorgaku. Begitu pas udah rumah tangga berjalan sekian lama, tahu badai gelombangnya, hidup berumah tangga banyak liku-likunya. Enggak semuanya perempuan mengerti perasaan dan perjuangannya suami. Dengerin Bu, apalagi orang perempuan sekarang zamannya zaman teknologi, jangankan anak muda, nenek-nenek aja kenal TikTok. Iya apa iya? Benar apa benar? Kalau udah orang wadon kenal TikTok, tiap hari itu paket kagak berhenti. Bu, paket lagi, paket. Lanjut. Apaan tadi? Tuh, taunya paket. Paket COD. Ujung-ujungannya aja pinjol. Nah, untuk bilamin. Dah, makanya jangan berharap kepada berharaplah kepada Allah. Saya nggak pernah ini, alhamdulillah tiba-tiba dari bulan September dia ini ada jatah 10 orang. Silakan naik pesawat bisnis. Saya bilang ini buat siapa Pak? Buat keluarga, bonus dari Garuda. Buat siapa? Buat kiai 10 orang. Alhamdulillah Pak, pesawat bisnis tiketnya aja kalau kita beli 42 juta. Apalagi sekarang lagi high season. Lalu bagaimana hotelnya? Terserah Kiai mau pilih hotel bintang berapa. Ya saya pilih bintang 5 yang selangkah sama masjid. Lo ngapain gue ditawarin tanjenin yang susah-susah. Alhamdulillah Bu, dari mulai tanggal 21 saya berangkat baru tadi, kurang lebih 10 hari dapat jatah. Di Mekah kita ada 6 hari, kemudian 4 hari 4 malam kita ada di Madinah. Alhamdulillah tadi baru sampai, makanya masih jet lag banget. Saya bilang ini kalau bukan karena janji, saya nggak bakal jalan Pak. Lagi malam tahun baru, lagi hujan begini, mendingan gua kekepin bini di rumah. Biarin dah kita bakar jagung, dah kita nyelupin tuh jagung. Nyelupin jagung dibakar. Nah, lanjut. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah kewajiban siapa? Kullu muslimin shaimin, setiap muslim yang menjalankan puasa, yang akilin baligin, yang mampu, yang berakal sehat, yang kemudian punya zaidin, dia punya bekal untuk ukuran 3 hari setelah hari raya, maka wajib dia bayar zakat fitrah. Untuk apa Pak? Minal makulat, daripada makanan yang kita makan. Kalau kita kepengen makan yang enak, kepengen beras yang bagus, yang kita keluarkan juga harus yang bagus. Ngerin, jangan pengen makan berasnya beras pulen, begitu pas kita mau ngeluarin zakat fitrah, yang kita cari beras raskin. Ada yang begini,
Apalagi sekarang kalau di kampung-kampung kan banyak masjid musola pada bikin panitia zakat. Harga bersaing. Di sono 30.000, di sini 35.000, di sono yang 40.000, di sebelah pojok sono lagi yang 50.000. Kira-kira bayar zakat yang mana? Mau yang murah, yang sedang, apa yang mahalan? Ngomong mah bedung. Lagi begini mah ketahuan banget, pengen yang mahalan Kiai. Oh, kalau orang kampung saya bilang jawabannya Thailandin. Udah bayar yang murah minta diskon. Diskonnya kan saya kebayarnya sekeluarga, diskon dong. Astagfirullah. Yang kita makan yang terbaik, yang kita keluarkan juga yang terbaik, maka akan nanti bisa menghasilkan yang baik. Buat membersihkan siapa? Buat membersihkan diri kita dari apa yang kita makan. Artinya Islam itu mengajarkan bila engkau makan, pernahkah kita berpikir kepada orang yang tidak makan? Jangan kita hanya mikirkan perut kita, hidup mikirin perut orang lain. Apalagi kondisi sekarang negara kita lagi sedang banyak bencana. Lihat kemarin di penghujung bulan November, Masya Allah, saudara kita yang di Sumatera, dari mulai Aceh, Sumatera Barat sampai Sumatera Selatan, hampir mereka hancur tempat tinggalnya mereka, hampir mereka kehilangan pekerjaan. Bagaimana kita lihat bencana yang begitu dahsyat? Allah turunkan air hujan, tapi yang datang ke rumah-rumah warga bukan air, adalah lumpur dan kayu gelondongan. Yang turun hujan begini, kalau air doang masih mending Pak. Ini kenapa air bisa jadi lumpur sama kayu gelon? Kira-kira nyalain siapa? Nyalain Allah apa nyalain manusia? Allah enggak salah, Allah cuma nurunin air. Wa anzalna minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Allah turunkan air dari langit untuk mensucikan kamu, membersihkan kamu. Mestinya air itu adalah memberikan jadi rahmat, bukan jadi azab. Kenapa rahmat berubah jadi azab? Karena ada manusia yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, berkhianat atas nikmat Allah, mereka tidak ingat kepada Allah, maka itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan koang kagak kebanjiran sama erom. Lah kita jangan aman-aman aja Bu. Pak, ono udah mulai bocor ono. Bendungan udah bocor. Muara Angke udah kerendam. Betul-betul? Iya Pak, iya. Lah kan Kuang deket banget, emang jauh. Koang Kamal. Tuh, kesonan dikit lagi kita masuk mana? Kepik. Kan salah juga. Kenapa bisa Eropa? Jangan salahkan lautan. Ya karena Allah sudah menciptakan lautan, ada air lebih luas lautan ketimbang daratan. Kenapa lautnya diuruk? Kenapa yang namanya hutan bakau mereka jadikan buat perumahan? Kenapa itu jadikan tempat tinggal? Kenapa yang namanya tempat-tempat di mana air untuk berlindung, air untuk berteduh, air untuk diam, mereka habiskan semua. Jangan salahkan airnya. Air juga punya tempat buat manusia. Karena manusia mengamalkan tempat air, akhirnya apa? Tempat manusia dimakan sama air. Betul apa betul? Iya apa iya? Yang salah siapa? Woi, yang salah siapa? Mano, jangan aman-aman aja. Lah tadinya kan ono orang Aceh, orang Sumatera juga kagak pernah percaya bakal jadi begitu. Allah kasihkan hutan supaya tumbuh di bukit-bukit buat meredam di mana air jangan sampai yang namanya turun langsung sekaligus membuat gugus itu bukit. Manusia kan serakah rakus Pak. Disuruh menteri kehutanan jadi orang hutan. Nah, parah omong dah.
Yang diangkat menjadi menteri kelautan bukan yang namanya ngurusin laut, pada ngejualin laut. Laut dikaplingin. Najis dengerinnya. Pusing udah Pak Prabowo sekarang udah. Kesian jadi presiden. Udah tinggal ampasnya doang, udah aki-aki begitu. Ya kayak kita ngomong jujur lah, presiden paling tua dia doang dewek 77 tahun. Udah coba, nggak suruh ngurusin begini. Gua mau ogah apa jadi presiden? Lah yang kenyang siapa? Yang tinggal sakitnya dia doang. Sekarang lagi disalahin mulu dia. Kan kesian banget jadi presiden. Prabowo ya, bawa kata gitu. Kesian banget ya jadi presiden disalahin mulu. Yang makan mah untungnya siapa? Yang kena getahnya mah dia. Ada wakil anak muda, kita pikir bisa berpikir cepat. On serba salah emang. Sekali tua udah lansia, yang muda udah kena narkoba, begitu tuh. Pelangap longo. Aduh, jangan nyinggung Pak, bukannya nyinggung lah, kan lihat dewek di TV juga ada. Ya Pak ya. Udah pantesan juga Ustaz Jubaidi itu jadi wakil presiden. Mendingan dia gagahan dikit lagi bangun, masih bingung. Lihat bencana, bukan gimana caranya, pikiran. Sampai orang kampungnya pada tenggelam semua, sampai satu kampung Pak ada di Aceh tuh, daerah Tamiang. Sampai habis kampung-kampungnya terendam sama air dan lumpur. Kayu gelondongan begitu banyak. Turun, apa sebabnya? Karena hutannya habis dikikis. Kayunya belum sempat diturunin, dia Allah turunkan hujan. Hujan air itu mengasih tahu supaya Pak ngedorong tuh kayu yang udah pernah tebang, lu makan tuh kayu. Kan mestinya kita paham what happened, ada apa ini. Begitu ngeliat kejadian, what's wrong, apa yang salah. Kalau udah tahu ada yang salah, buru-buru diperbaiki yang salah, mau saya dihukum. Ini kagak, yang namanya orang udah tua kagak tegaan Pak Prabowo ngukum. Kan mau kita gitu udah juga tahu Pak. Kalau mau kena Luhut kena tuh Pak. Yang keroknya dia tuh. Ini ulang tahun kemana-mana kayak ngomongnya, emang udah kelihatan begitu. Itu kan gara-gara orang kagak mau bersih. Artinya zakat adalah an-namu itu pembersih. Sekarang kalau kagak mau dibersihkan akan jadi penyakit. Makanya kalau Indonesia pengen bersih, sekarang pengen hilang ini penyakit bencana, saya minta kepada Presiden Prabowo harus berani membersihkan koruptor. Jangan sekadar ngomong, tangkap mereka, jangan pilih batang bulu. Zakat kan buat pembersih. Anggap aja kita zakatin tuh mereka semua. Nggak usah ngelihat jenderal, kagak usah ngelihat presiden. Kalau perlu Jokowi salah, Jokowi tangkep, ngapa emang? Ya kalau salah kagak dia? Yang ngomong lu. Gue mah kagak nanya. Jangan ngomong begitu Bu, kemarin dapat BLT. Lah kan dewek yang pada berebut duit BLT. Ya Pak ya. Gue lagi dapat BLT, oh Jokowi presiden yang terbaik, saya dapat duit tiap bulan 600.000. Teledin. Emang duit dia, duit siapa itu? Lah duit kita juga Udin. Lah duit mah duit kita. Lah coba 500 triliun tiap tahun itu duit dibuat BLT. Miskin mah nambah, susah mah nambah, melarat tambah. Coba kalau 500 triliun itu tiap tahun itu duit, itu anggaran hanya buat BLT. Dibuat setiap provinsi kasih 100 triliun, bikin pabrik, bikin tempat usaha.
Mereka yang pengangguran, ibu-ibu, bapak-bapak yang gak punya kerjaan, suruh kerja, mereka produktif, bisa ada hasilnya. Apa iya kudu gua jadi presiden? Kagak nyambung otaknya. Saya mau tanya, mau dikasih ikan apa mau dikasih pancing? Weh, mau dikasih ikan, mau dikasih pancing? Lo mendingan dikasih pancing pak. Kalau dikasih ikan, ikannya habis, lu mau makan tulang. Mampus dah lu sekarang, lu makan tulang ketulangan dah lu. Pajak naik, lah orang duit lu juga, segala PPN naik, apa aja pakai pajak, sampai beli peniti pakai pajak. Cuman beli bala doang kagak pakai pajak. Ya, cuman tuh bala-bala kan pakai terigu, terigunya juga dibikin pakai, belinya pakai dari pabrik, pakai pajak juga. Nah, itu bala-bala jadi naik. Aturan 1.003 sekarang 1.001. Apaan? Ini kiai orang dagang apa Jakarta? Dia emang tahu bu. Lah kemarin kita beli tahun kemarin masih 1.003, lah sekarang bala-bala 1.001. Mana togenya cuma 3. Ada daun bawang udah layu. Astagfirullahaladzim. Saya tanya sama tukang bala-bala, kok kenapa jadi begini? Semuanya udah naik kiai. Saya jual 1.000 juga sebenarnya untung kagak ada untungnya, agak tega aja sama rakyat, ya gitu. Tukang bala-bala masih kagak tega sama rakyat. Lah presiden tega banget sama kita. Najis udah ngerinya. Allahu akbar, naudzubillah min. Makanya setiap orang tidak mau membersihkan apa yang ia anugerahkan dari Allah, maka Allah akan tegur. Jadi kalau kita pengen hidup sehat, hidup baik, makanan yang itu masuk ke dalam perut kita, jangan sampai nanti jadi penyakit. Lihat sekarang penyakit macam-macam, ada darah tinggi, kolesterol, apalagi ada jantung, ada lagi penyakit gula yang lebih parah lagi, sampai asam urat. Lah uratnya aja udah asam. Tisu mana ya? Kalau hujan begini ngap, kipas angin di sono, ada kemarin apa? Salah, orang mah kedinginan dewek dia. Woi panitia, mana lampu gede-gede banget, 1, 2, 3. Lo shooting gua lampu banyak begini juga ada AC-nya di belakang. Lah ini lampu doang di 4 biji lampu. Kagak nyampe bang, deketin sini lagi gitu tuh. Biarin gua ngatur dah. Daripada daripada yang namanya kita tak korban dah. Nah, itu udah tadi ngapa? Nah, kan ademan dikit dah. Nggak, lihat boro-boro pules. Lanjut. Maknanya apa ibu? Orang kalau tidak mau berzakat, maka tidak akan jadi pembersihan. Akibatnya masih banyak nanti kotoran. Buat badan kita nih zakat fitrah. Kenapa setiap tahun kita harus bersihkan? Karena kita 365 hari. Berapa banyak itu makanan yang masuk ke dalam perut kita. Akibatnya bukan jadi gizi yang masuk ke dalam perut kita, walaupun kita makanan yang sehat, yang higienis, tapi karena enggak pernah kita keluarkan zakat, akhirnya nanti pada ujungnya menderita dari apa yang kita makan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu halalan thayyiba, suruh makan makanan yang halal yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu halalan thayyibah. Mana makanan yang baik? Makanan yang halal hukumnya, bukan yang namanya dari barang yang haram. Yang baik, yang cocok buat kita. Mana makanan yang cocok buat kita? Bukan sekedar makanan yang bergizinya, bukan sekedar 4 sehat 5 sempurnanya, tapi makanan yang betul-betul sudah sah milik kita dan kita kembalikan kepada Allah dengan jalur apa? Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka mudah-mudahan insya Allah orang-orang Kuang yang ikut dalam yang namanya kampung zakat Kuang, insya Allah Allah jauhkan penyakit. Dengan catatan asalkan besok bayar zakat fitrah jangan nawar. Amin. Insya besok kalau ada orang Kuang bayar zakat fitrah Ramadan, ini kan bentar lagi bulan. Habis ini kan bulan Rajab. Habis Rajab bulan apa? Syaban, Syawal. Udah salah kencang lagi nenek-nenek. Habis bulan Rajab bulan habis Syaban bulan Ramadan, habis Ramadan bulan belum masuk bulan Syawal, Ramadan kita mau beresin, siapin tuh dari kita ingetin dari sekarang. Gua makan beras yang berapa duit seleternya? Kalau makan beras yang seleter 20.000, maka kali 3,5. Kalau 3,5 jadi berapa? 70.000. Tanggung Pak 70.000, genepin, bayar, cepet. Mantap kagak orang Kuang? Mantap kagak orang Kuang? Insya Allah Allah akan jauhkan penyakit darah tinggi. Sebab kalau orang udah yang namanya makan barang-barang yang kagak baik, timbulnya apa? Narullahil muqadah, api yang terus menyala dalam dirinya, tensinya naik, bentar-bentar gampang emosi, bentar-bentar gampang marah, akhirnya timbul aneka ragam penyakit, sakit kepala, kejang-kejang, nanti begitu tua akhirnya kena penyakit stroke. Yang mana ketahuan kena stroke kurang bayar zakat fitrah. Lekan Allah kasih gambaran narullahil muqadah allati tatali'u alal afidah. Hati timbulnya emosi mulu, kagak pernah puas, kagak pernah nerima dengan apa yang Allah kasih. Hidup selamanya ngeliatin tetangga sama update status orang. Akhirnya hati jadi panas. Coba kalau yang namanya, kenapa bisa hati panas? Karena ada makanan yang belum bersih. Dari makanan-makanan yang belum bersih, maka disitulah jadi sarana setan membangkitkan emosi kita. Nafsu kita meluas, meningkat akhirnya pola pikirnya. Berjalan dia punya hayalnya, kepengen dalam keinginan jiwa kita. Tanpa yang namanya tersalurkan, maka di situ terjadi yang namanya benturan sosial dalam perilaku kita di tengah masyarakat. Sekali-kali kita ngaji belajar begini, buka, insya Allah jadi paham. Amin. Insya. Yang kedua ada zakat mal, zakat harta. Woi, punya harta kagak? Yang kagak punya jangan ngomong. Dan miskin kencang lagi. Kagak. Yang bilang kagak kan bukannya kita, Pak. Yang ngasih siapa? Allah. Yang tahu siapa? Allah. Kan tadi dibaca ayatnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum. Walaupun kamu tampakkan dan kamu sembunyikan, dihitung, dihisab oleh Allah. Jangan bilang kita nggak pernah punya, jangan bilang kita nggak pernah ada. Yang ngasih Allah. Rizki itu titipan, bukan buat kita doang. Bagaimana kita hidup jadi keran, jangan jadi ember. Halo, mau jadi keran apa mau jadi ember? Kalau jadi ember cuma nampungin air doang. Kalau yang namanya nampung, nanti seapapun semua ditampung. Air bersih ditampung, air hujan ditampung, air comberan ditampung, akhirnya jadi gudang penyakit. Coba jadi keran, keran gak pernah putus, dia terus ngalirin air. Tapi ember bisa kering, tapi keran gak pernah kering. Makanya kalau orang yang rajin mengeluarkan zakat, dia sadar aku adalah sebagai perantara dari apa yang Allah kasih dan Allah berikan.
aku berikan kepada mustahiknya, aku keluarkan kepada yang mereka berhak menerimanya, maka insya Allah akan terus mengalir rizkinya ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Percaya nggak? Lo kan sampai kiamat Pak, kan saya ada. Lah kalau kita keluarkan itu zakat kita Pak, harta kita yang kita sodakokan, harta kita yang kita keluarkan. Makanya orang sekarang pada terbalik, mereka lebih mengutamakan sodakoh ketimbang zakat. Lebih utama mana zakat dengan sodakoh? Halo, lebih utama mana zakat sama sodakoh? Zakat. Harta Allah tentukan ada haul dan ada nisabnya. Ada haul, ada nisabnya. Ada waktunya tiap tahun. Nisabnya ada ukuran. Berapa ukuran nisabnya? Seukuran orang punya emas. Taruhlah 100 gram. Itu betul-betul harta murni. Keluarkan tuh zakatnya. Gedean juga bayar pajak mobil, membayar pajak motor ketimbang kita bayar zakat. Coba kalau bayar pajak motor tiap tahun berapa duit? Paling rendah aja 400.000. Mobil ada yang 4 juta, ada yang 12 juta. Harga mobilnya berapa? Innova umpamanya kita beli apa itu Avanza, kita keluarin pajaknya tiap tahun nggak kurang dari 2 juta. Berapa harga Avanza? Zakat lebih wajib mana, lebih penting mana? Zakat dengan pajak. Saya jawab terus terangan, kalau ente kagak bayar pajak, kagak bakal ditanya sama malaikat. Tapi kalau ente kagak bayar zakat, ente bakal ketemu malaikat. Kalau zakat dari mana? Dari Allah. Kalau pajak dari siapa? Dari manusia. Tapi kalau kita nanti kembali kepada Allah, ditanya nggak sama Allah? Summa latus'alunna yauma idzin anin. Semua nikmat ditanya oleh Allah. Dari mulai roh kita, napas kita, sampai kesehatan kita, mata kita, tangan kita, seluruh harta kita ditanya oleh Allah. Makanya Nabi kagak mau banyak ditanya Allah, sampai Nabi berdoa apa? Jangan dikira enak jadi orang kaya. Orang kaya masuk surganya bisa cepetan, bisa paling belakangan. Tapi kalau orang miskin karena gak banyak ditanya oleh malaikat, karena gak gablek banda, insya Allah dimasukin ke surga duluan. Amin. Mau jadi orang miskin? Tadi amin. Makanya ada satu doa Nabi yang paling serem. Cuma Nabi itu berani berdoa. Kita maka sanggup saja jadi ustaz juga enggak tuh baca doa. Apa doanya? Nih doa Nabi itu. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah kami jadi orang miskin. Coba Nabi minta hidup jadi orang miskin. Kita kadang-kadang udah miskin minta kagak tahu diri, pengen jadi orang kaya. Nabi Pak, Nabi pengen hidup jadi orang miskin. Makanya kalau kita sekarang udah miskin, ya anggap aja kita dapat doanya Nabi. Alhamdulillah. Jangan ngeluh jadi orang miskin. Jangan merasa rendah jadi orang miskin. Jangan merasa hina jadi orang miskin. Syukuri kemiskinan kita. Ini jadi orang miskin ngeluh mulu, Tuhan kagak adil sama gua, Tuhan disalahin. Lihat mau orang-orang mau udah pakai apa, punya apa, gua mah bertahun-tahun hidup begini-gini mulu. Kata malaikat, lu miskin aja ngeluh mulu, bagaimana kaya? Miskin aja tengik, bagaimana
kaya. Makanya mereka daripada lu ntar jadi orang kaya nerakanya gedean, mendingan lu jadi orang susah aja dah. Biar susah kan di neraka juga ketahuan, ringanan dikit seksaannya, nggak terlalu banyak digebuk malaikat. Coba kalau orang punya banda, ya Allah ibu bapak, saya baca dalam kitab tafsir Qurtubi, serem. Itu harta, itu kekayaan yang tidak dizakatkan, jangankan dia nanti dihisab oleh Allah begitu masuk ke liang kubur, itu harta akan selalu mengawalinya. Apa itu harta? Berkata, itu harta menjelma jadi ular yang besar. Wa ainahu, dan kedua matanya yang begitu menyala bagaikan kobaran api neraka dengan taring-taringnya yang begitu besar. Dia berkata, wa ana maluka wa kanzuka, saya ini adalah harta kamu, saya ini adalah kekayaan kamu, saya ini adalah milik kamu. Kau dihargai oleh orang, kau dihormati oleh mertua, disanjung oleh tetangga, diangkat, dihormati lagi oleh sekitarnya, karena engkau memiliki aku. Tapi sayang, walam tuzakika, kau tidak pernah mengeluarkan zakat untuk diri aku, kau nggak pernah membersihkan aku. Amaroni Rabbi an adika, sekarang Allah memerintahkan kepada aku untuk menggigit sekujur tubuh kamu. Apa diterangkan oleh Imam Qurtubi? Wali kuli adin, dan setiap kali satu gigitan dia akan merasakan 70 tahun rasanya sakit di dalam kubur. Kalau nggak percaya mati dah. Saya mah cuma nyampein, terserah mau percaya syukur, nggak percaya rasain dewek. Makanya mudah-mudahan insya Allah saya berdoa kepada KZK alias Kampung Zakat Koang, mudah-mudahan insya Allah pesertanya makin bertambah sadar. Insya, nggak usah takut harta yang kita zakatkan bakal berkurang. Tadi saya bilang kita hidup bakal jadi kayak keran. Keran itu nggak pernah kekurangan air. Insya Allah sumbernya mengalir terus dan terus akan mengalir. Ketimbang jadi ember, satu saat penuh, begitu pas embernya terbalik, embernya bocor, embernya kering, habis nggak tuh air? Tinggal pilih mau jadi keran apa mau jadi ember. Mau jadi keran apa mau jadi ember. Ingat, yang kita miliki dari Allah bukan punya kita, itu cuma titip. Allah nitipin nih. Kalau kita bisa amanah yang baik, insya Allah titipannya ditambah. Tapi kalau kita nggak bisa amanah yang baik, ditarik itu titipan dan dituntut oleh Allah yang menitipkan. Anak titipan, jabatan juga titipan, harta juga titipan. Kalau kita nggak bisa menjaga titipan dari Allah, maka nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak panjang lebar, ini dalam milad yang ke-11 saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ibu dan bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kita berharap Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, amin. Mudah-mudahan keluarga besar KZK Kampung Zakat Koang yang udah banyak memberikan segala upayanya kepada masyarakat, insya Allah menjadi berkah. Jangan pernah takut dengan harta yang udah kita keluarkan, jangan pernah menyesal dengan harta yang kita sudah zakatkan. Dan ingat, jangan pernah kita hitung dengan apa yang sudah kita keluarkan. Allah tidak pernah menghitung dengan apa yang Allah kasih. Kenapa kita untuk ke jalan Allah suka menghitung-hitung? Coba nih lihat ini malam, hujan-hujan gerimis, banyak orang pada bakar kembang api, betul? Tuh suaranya petasan udah berjedar. Emang tuh petasan murah? Emang tuh kembang api murah? Berani dia keluarkan hanya untuk pesta pora kayak model begitu. Padahal harta yang Allah titipkan seyogianya, sepantasnya, sebaiknya, sepatutnya. Bukan nggak boleh kita bergembira ria. Ketimbang dibakar, lebih baik kasih anak yatim, kasih janda-janda jompo, kasih orang yang tidak mampu.
itu lebih bermanfaat ketimbang harus yang namanya bakar uang dengan bakar kembang api. Betul? Mudah-mudahan orang Kuang nggak ada yang begitu. Amin. Makanya saya bersyukur alhamdulillah malam tahun baru ini di Jakarta kagak ada pesta kembang tahun baru lagi, kagak pantas pesta mulu. Saudara lu lagi susah. Makanya diingetin jangan senang mulu. No, lihat saudara kita udah 1000 lebih orang yang korban, yang mati ketahuan mereka syahid karena mati dapat musibah, karena mereka mati dalam keadaan musibah, dalam keadaan bencana. Tapi mereka yang tidak meninggal dunia, lihat harta mereka habis, rumah mereka sirna, kekayaan mereka, pertanian mereka hancur, toko mereka kerendam semua. Yang kita pikirkan sekarang bukan pada waktu bencana, pasca bencana bagaimana mereka membangun kehidupannya. Bersyukur kita kepada Allah orang Kuang, bersyukur kita kepada Allah orang Cengkareng, bersyukur kita kepada Allah orang Jakarta yang masih Allah selamatkan. Sadar diri kita masing-masing, itu teguran dari Allah buat kita. Apakah kita masih punya nurani harus seperti korban dengan mereka? Ini kesempatan kita muhasabah, introspek, apalagi di bulan Rajab, wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Cepat-cepat kita bulu-bulu kembali kepada Allah. Wa ma asabatkum min musibatin illa bidzulmihim. Tidak akan Allah turunkan satu musibah kalau bukan karena kezaliman mereka, ketamaan mereka, kerakusan mereka, kesewenang-wenangan mereka. Maka itulah Allah turunkan. Buat apa? Peringatan buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke jalan Allah. Mau apa mau? Mau apa mau? Kepengen apa kepengen? Satu, banyakin apalagi ini bulan Rabbi gfirli warhamni watub Rabbi gfirli watub. Daripada nih malam tahun baru mereka bakal pertasan, mendingan kita rame-rame baca Rabbi gfirli warhamni watub alia. Pulang dari mari yang belum sholat isya maupun yang udah sholat isya, apalagi yang udah sholat isya, ambil wudhu, duduk. Walaupun kita enggak sholat, ibu-ibu yang lagi halangan perempuan pegang tasbih enggak punya nih kupu-kupu daripada jari kita buat hitung. Apa yang kita baca? Rabbi gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni dan sayangilah aku, watub alaya dan berikanlah tobat kepada aku. Cuman 3 mintanya. 1, minta ampunin dosa. Yang kedua, minta kasih sayang Allah, minta rahmatnya Allah. Yang ketiga, minta ditaubatkan, minta diberikan kesempatan bertaubat. Ini bulan abolisi, bulan pengampunan. Enggak pakai kita minta. Siapapun di antara umat Nabi, umat Rasul yang mereka mau kembali ke jalan Allah, Allah akan berikan ampunan. Artinya mereka yang mau introspeksi diri, jangan merasa diri kita paling benar, jangan merasa diri kita paling hebat, jangan merasa diri kita paling gagah, jangan merasa paling kaya, jangan merasa paling pintar. Tidak ada orang hidup di dunia ini yang paling kecuali Allah. Ini kan sadar kita. Baru jadi ustadz di kampung dikit udah kayak paling pintar banget. Ada yang kayak begitu? Ada? Woi, ada yang kayak begini? Baru punya banda segitu aja sombongnya setengah mampus. Orang kaya kalau karena bayar zakat, besok kalau ke kuburan suruh jalan dewe. Halo? Kalau ada orang kaya kagak mau ngeluarin zakat orang Koang, besok kalau dia meninggal dunia suruh jalan dewek. Ada orang mati jalan ke kuburan dewek? Ada kagak? Kan nyadar
Lah kalau nggak ada orang mati jalan sendiri ke kuburan, berarti apa? Manusia butuh perlindungan dan pertolongan dari manusia. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Suruh kita saling tolong menolong. Artinya adalah kita saling membutuhkan karena kita tidak memiliki apa-apa. Orang kaya kagak bakal dibilang kaya kalau kagak ada orang miskin. Makanya kalau ada orang kaya medit bin pelit sama orang miskin, berarti itu orang adalah lebih nggak ada orang Kuang di sini, nggak ada orang Kuang yang begitu. Alhamdulillah banyak yang kontrakan 100 pintu, meditnya kubun-ubun. Ada yang begitu? Ada orang sono, bukan orang Koang, orang Cengkareng marian dikit, orang Tegalalur belah sini. Orang Kuang mah alhamdulillah parah. Engkau kagak tahu meditnya kubun-ubun. Jangankan bayar zakat, mau sholat aja kan pakai berhitungan. Sholat pakai berhitungan. Imam asal baca lama dikit domelin tuh imam. Kan berhitungan mah Allah lah. Makmum kan paling enak, kagak bermodal. Emang makmum punya modal? Kagak ada modalnya, Bu. Coba yang baca Fatihah siapa? Yang baca surat siapa? Modalnya makmum cuman amin doang. Lah coba. Yang baca Fatihah siapa? Yang baca surat siapa? Makmum amin doang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Si ilah-ilahnya tuh cuman amin doang. Imam lagi baca surat, lagi mikirin pinjol. Waduh, tagihan gua banyak banget. Meriang panas dingin. Gua sholat juga udah mintanya macam-macam, ya Allah ya Tuhan kami. Mudah-mudahan itu HP jangan berbunyi lagi. Tagihan banyak, mana habis ngeridit belum juga lunas. Tapi karena dia jamaah, borongan dicatat malaikat, borongan. Modalnya makmum, diundang tahlilan. Yang baca doa siapa? Ustaz. Lah jamaahnya cuma modal apa? Amin, 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 amin. Pulang neng-teng berkat kagak? Dapat berkat kagak? Dapat berkat. Padahal tuh Ustaz mengapalin tawasul 7 tahun. Tuh tawasul diapalin, ilah hadrati, ilah hadrati, ilah hadrati. Ilah hadrati roh ono yang belakang kuburan ono, ilah hadrati ini yang ngomong semua aja baca yang sebutin diapalin atu-atu. Makmum mah cuman bacanya amin, amin, amin. Begitu pas berkat keluar siapa duluan yang dibagi? Ustadz dulu apa jemaahnya dulu? Lah jemaah dulu yang dibagi, apalagi dekat pintu. Lah dia mah kagak bermodal, cuman modal amin, pulang duluan. Lah kadang-kadang belum ditahan jenin, ditawarin emang punya rumah, habis tuh piring. Segala macam dia masuk, aduh. Yang punya rumah belum nanjenin, bagus aja tuh piring kagak dimasukin ke kantong kresek. Tuh modalnya enak jadi makmum, modal am. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak biar pada sadar, amin. Insya besok ada orang Koang yang kagak mau bayar zakat, nggak mau ngeluarin zakat, saya mau ngasih tahu biar kompak kita di Koang. Jangan dianterin ke kuburan, suruh jalan dewek. Tandain, weh tandain. RT ada RT. RT ada. Ingetin teh, tanggung jawab RT nih. Ada warga yang medit pelit-pelit kagak ngeluarin zakat, catat RT berapa, nomor berapa. Gak usah kita macam-macam, besok aja mati suruh jalan dewek ke kuburan. Ini ngamat lah, RT-nya juga pedit.
ngapa ketawa? Sentimen lu sama RT. RT itu pemerintahan, pemimpin yang paling dekat sama rakyat RT. Lah coba kalau ngapa-ngapa yang dicari lurah apa RT? RT. Nggak mungkin wali kota, nggak mungkin gubernur, nggak mungkin presiden. Pasti yang dicari RT. Makanya saya mau ogah jadi RT, capek udah gajinya kagak. Ada kemalingan, yang disalahin siapa? RT. Ada ayam hilang, yang dicari siapa? RT. Ada anak perawan bunting duluan, RT. RT mulu lah, orang perempuan yang bunting berarti RT-nya gimana sih? RT. RT emang gua naikin. Aduh RT gaji 3 juta, tanggung jawabnya gede. Kagak, RT di sini mah alhamdulillah. Ya RT punya apa sih? Bukan RT juga sama. Makanya jangan terlalu ngandelin sama RT. Kalau ada justru kan RT kagak ada gajinya ngurusin kita. Biarin teh, lu jangan ngambil gaji dari pemerintah. Gaji lu kasih fakir miskin. Yang kayak ngomong berapa lu butuhnya teh. Yang penting lu hidup sejahtera, urusin warga. Begitu. Amin. Amin. Hidup RT. RT menang. Besok gue pulang dikasih amplop sama RT nih. Kagak ada sadarnya. Kan kalau apa-apa yang dicariin siapa? RT. Coba orang kematian yang ngurus surat kematian tanda tangan siapa dulu? RT lah. Kan coba kalau RT-nya mati, siapa yang tanda tangan? Nah RT kagak nerima tanda tangan RT. RT-nya mati pak. RW-nya bingung lagi. Lantas kalau gua mati, RT gua mati juga siapa tanda tangan surat kematian gua? Bu RT. Jangan kayak Jokowi ngapa? Urusan laki mah laki, bini mah jangan campur. Bini mah orang wadon kerjanya cuma 2, dapur mah sumur. Bisa bagaimana yang namanya dapurnya bagus, sumurnya bersih, apalagi sama urusan kasur, paham? Itu bagus wadon. Makanya orang wadon mah udah kalau ke surga cuma 3 perkara. 1 urusan dapur, 2 urusan sumur, yang ketiga urusan kasur. Udah jangan pusing-pusing bu. Ya bu, masakin buat laki, mikirin buat laki. Laki pergi ke mana-mana, pikirin tuh laki makan apa kagak, anak diurusin kagak. Ini orang wadon jangan ngaji kelilingan mulu. Laki kagak diurusin. Besok laki lu diurusin sama janda sebelah, baru lu tau rasa. Rasain lo. Alasan mah ngaji. Bukan kagak boleh ngaji, bagus ngaji. Tapi lebih baik tuh wajib ngurusin laki. Biarin pak, lagi servis otaknya. Pulang ngaji bukannya malah laki diomelin. Lu gimana sih jadi laki, gue pergi ngaji jemuran bukan diangkat, astagfirullah. Ada yang begini ada? Kagak orang sini mah. Kagak dikit. Berata-rata. Ya Allah, pulang ngaji bukan dapat pahala, malah dapat dos. Jangan begitu bu, jangan. Amin. Mau ngaji tanya bang, saya mau ngaji apa ngeredo apa kagak? Kalau saya pulang terlambat, nanti masakannya bagaimana? Ini mah kagak, malah lakukan. Kan gua lagi menuju surga. Lu biar paham apa? Bu, perempuan wa in sholat, wa in somat, wa in qomat, wa in sadaqat. Walaupun dia itu rajin sholatnya, walaupun dia rajin puasa sunnahnya, walaupun dia banyak sodakohnya, tapi kalau pernah yang namanya menyakiti suami, tidak hormat kepada suami, Allah haramkan surga itu bagi wanita. Berhenti. Jangan nyalain. Introspeksi. Ini mumpung bulan Rajab, minta maaf sama laki. Bu,
introspeksi diri, minta maaf sama laki. Apaan? Lakinya udah kagak. Ya janda semua, nasib. Ini janda semua ini. Tulis apa tadi sini, grup janda gitu. Ya Allah, ya Rabbi, pantes dikata ngomongin laki jadi pada keluar air mata. Terkenang ingat salah dan dosa. Makanya kalau dia ingat salah dan dosa, buru-buru bacain Fatihah lakinya, bang, abang apa jalan duluan. Saya belum sempat minta tobat, minta maaf sama abang, surga saya ntar bagaimana. Tiap malam kalau pengen masuk surga, ibu-ibu janda Fatihain lakinya. Ke kuburan mah gak usah ada Fatihain laki tiap habis sholat. Insya Allah Allah akan berikan redho. Masya Allah, ini adalah wanita yang solehah. Walaupun sudah tidak ada suami, tapi sayang dan cinta kepada suaminya bukan main. Salah ibu akan diampuni oleh Allah. Suami yang di kuburan yang pernah dulu ibu maki-maki dapat kiriman Fatihah, dia girang, dari mana nih Fatihah? Oh, dari bini saya. Jangan dikira orang mati itu nggak ngarepin Fatihah, Pak. Nggak ngarepin doa dari orang yang hidup. Kalau nggak percaya mati dah. Wal maitu kal ghoriqil asif, orang yang meninggal dunia bagaikan orang yang tenggelam tengah lautan. Lambaikan tangannya minta bantuan pertolongan. Tiap hari mereka menghadapi pertanyaan dan siksaan dari malaikat. Dek, tiba-tiba Fatihah bininya datang. Dek, mau ditabok kagak jadi ada Fatihah. Tahu-tahu ada kiriman paket dari siapa? Dari bininya. Habis asar bininya bacain Fatihah, dapat paket. Isinya paket lengkap. Nggak pakai COD. Alhamdulillah ada namanya tuh, udah siapa? Rodia. Oh, Rodia bini saya paket. Alhamdulillah. Dia ingat dulu, Rodia dulu pernah ngentutin gua. Ya kadang-kadang orang kan lagi hidup suka Bu, salah kita itu akan kita ingat kalau udah orang ngasih kebaikan sama kita. Coba deh Ibu, ada orang bikin salah sama kita, kita bikin salah sama orang, tahu-tahu tuh orang ngasih kebaikan, sadar nggak kita tahu? Nyesel kita. Dapat tuh kiriman, wah, ya maklum namanya orang rumah tangga kan, kadang-kadang orang perempuan kalau dandan pergi kemana makan cakep banget, menor-menor, boto-boto banget. Giliran laki minta, kadang-kadang ditepak 7 kali kagak pernah noleh, didehemin sampai 12 kali, nengok juga kagak. Dicuel sama laki malah ngasih pantat. Mending pantat doang, aja keluarin isinya brobo. Begitu keluar, udah tahu mau keluar, malah nanya, emang bau bang? Ya Allah. Bo, yang masih punya laki dengerin. Jangan begitu adab kita sama laki. Ayyuma mra'atin matat wa jauzuha radin anha dakhalatul jannah, kata Nabi. Istri-istri mana kalau dia hidup mendapatkan redho dari suami, saat dia nanti meninggal dunia, kata Nabi, maka dia akan dimasukkan ke surga asalkan dapat redho suami. Insya. Tapi sekali ngeselin sama suami, durhaka dengan suami, sebab kunci surganya seorang wanita bukan dari siapa-siapa, dari suaminya sendiri. Dengerin Bu, dengerin kagak? Ada yang masih punya laki ada? Yang masih punya laki ada kagak? Dengar kagak? Tuh kunci surga lu neng laki lu. Sejelek-jeleknya laki masih kita punya perlindungan. Sejahat-jahatnya laki kan masih ada yang tanggung jawab. Andaikan laki tidak bertanggung jawab kepada kita, justru suami nanti yang bisa kita tuntut. Suami tidak bisa menuntut istri, tapi istri bisa menuntut suami karena tidak pernah yang namanya memberikan tanggung jawabnya. Apa tanggung jawabnya suami? Nafkah dohiriyah, nafkah batinnya, mendidik kepada istri.
Istri yang baik tergantung bagaimana suaminya. Wah, insya makanya kalau lagi dikasih tahu laki biar pada paham. Ini kok dibilangin laki galakan dia sama kita, mata melotot, tulak pinggang. Lu kan kata-kata apa-apa bang, urusan rumah mah urusan gua. Emang tuh laki modelnya laki bucin juga. Udah aki-aki masih bucin aja, nunduk aja udah kayak ayam tetelo. Hei orang laki, jadilah ayam jago yang jangan hanya bisa nunjukin jengkel, tapi tunjukkan bahwa kita tuh laki-laki. Bagaimana kita jadi Arjuna? Arjuna bagaimana tanggung jawabnya terhadap cinta. Kalau laki-laki punya tanggung jawab yang tinggi, punya setia kepada perempuan, insya Allah sorga lebih dulu Allah kasih kepada suami. Amin. Insya. Cuman kan kadang susah bu nyari laki kayak begitu. Lebih banyak mikirin kepentingan dia kepada yang namanya ketimbang mikirin kepentingan rumah tangga. Contoh, bapak lebih suka ngasih uang jajan istri apa ngempanin ikan? Coba kalau orang mancing yang diempanin apaan? Kan ikan yang diempanin, bukan bininya yang dikasih umpan. Emang orang mancing gak pakai modal? Pakai modal kagak? Pakai duit kagak? Yang diempanin siapa? Makanya manusia paling goblok sealam jagat tukang mancing. Jangan kesinggung tukang mancing. Lah ikan diempanin, mending tuh ikan apa? Ikan cuma 2 ekor diempang dia kempanin. Bilang berangkat dari rumah mau ngilangin stres. Lah ikannya lagi pacaran. Lah tuh ikan ngomong no lihat orang stres. Manusia paling goblok dalam jagat yaitu tukang mancing. Makanya tukang mancing kagak maju-maju. Ya kejebur dia. Ya goblok. Lah coba mancing dia yang dapat pemancingan pakai modal kagak? Pakai empan kagak? Lah bejem-jem udah rokok habis 3 bungkus. Belum lagi kopi. Lah belum lagi daftarnya, belum lagi ngasih peletnya. Bailah sekali mancing modal 300.000. Dapat ikan betik. Ma udang yang udah sakit pinggang tuh udang miring-miring. Gobloknya ketolol-tolol. 2 tukang main catur tuh manusia paling goblok sealam jagat. Jangan kesinggung pak. Lah tuh tukang main catur yang dipikirin apaan? Raja. Sampai kopi 2 gelas, rokok 4 bungkus, megangin pala mikirin raja. Ya raja gua mati dan tewas raja gua dah, jangan lepas lagi matiin lagi. Jangan tarik lagi kopi, mikirin raja. Saya mau tanya, itu raja mikirin lo kagak? Tukang main catur, kita mikirin raja, itu raja mikirin kita kagak? Makanya orang yang paling goblok sealam jagat tukang main catur. Jangankan raja papan tuh, raja beneran aja yang kita pilih kagak mikirin kita. Ya Pak ya. Dan lu mikirin raja catur sampai puyang-puyang. Allah pala udah kayak pantat monyet sampai botak. Udah besok tuh 2 kerjaan jangan dikerjain orang laki. Daripada mancing ngempanin ikan mendingan jajanin tuh anak. Jangan anak diserahin pemerintah, suruh pemerintah ngasih makan. MBG. Bagus Pak Prabowo mikirin. Masih mikirin MBG. Lah kan kasih makan kewajiban siapa? Kewajiban orang tua, bukan kewajiban negara. Malu kita sama presiden. Saya mah malu, ya Allah ya Robi, kebangetan baik Prabowo. Prabowo-nya baik, yang di bawahnya pada brengsek. MBG disalahgunain, akhirnya apa? Anggaran 10.000 turunnya 4.000. Orang dikasih
yang namanya anggur atu. Udah anggur atu busuk lagi. Ada lengkeng atu diplastikin. Roti yang 1000. Sekali nasi dikasih nasi yang udah 3 hari. Lah bagaimana diketahui nasi basi? Lah dapurnya buat 3.000 orang. Suruh kasih makan yang namanya 3.000 orang. Masaknya kan dari jam 10 malam. Dikasih makan besok ntar itu nasi udah genye. Bagus programnya, Prabowo cakep. Kalau mau program begitu bikin dapur setiap sekolah, bikin tempat makan di setiap sekolah. Jangan ada dapur-dapur yang begini. Ini yang pada korupsi duit negara buat rakyat. Betul-betul. Sewot gua jadinya. Negara tukang mancing juga sih lu. Anak lu sampai pada kancekan. Tahu kancekan kurang gizi, pala doang gede, badan mah kurus, kering udah kayak kancekan, udah kayak kucing yang namanya hujanan, kablak ketek. Allah ya Rabbi, makanya tuh banyakin istik, ini bulan Raj. Yang kedua, hentikan kemaksiat, hentikan berbuat dosa. Buat bisaya atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berhentikan itu segalanya kejelekan. Mari kita rubah dengan kebaikan. Insya Allah kejelekan yang kita lakukan dengan kita berbuat baik, Allah akan hapus dosa segala kejelekan kita. Amin. Insya. Saya tadi kemari kalau nggak dikawal mana jalanan macet. Alhamdulillah, terima kasih Patwal tuh yang memberikan kebaikan. Insya Allah jadi pahala. Coba kalau nggak begini, belum tentu saya nyampe. Lagi macet-macetnya di Kalideres. Wah, alhamdulillah masuk. Capat, repot. Saya ikutin belakang. Bukan kebaikan coba. Kalau nggak begitu, nyampe nggak saya kemarin? Nah, belum tentu. Ini lagi malam tahun baru, orang pada pesta. Jalanan rame, sampai nenek-nenek pakai training ikut-ikutan. Gua kagak kelihatan keluar semua ini orang. Cuma ini aja kebagian yang pada bener pada ikut pengajiannya. Coba yang lain mana lihat ke depan sono. Segala macam keluar, apa aja pengen bakar, jagung bakar, ikan bakar. Lama-lama rumah lu dibakar. Udah jangan pakai ikut-ikutan, kita mah yang begitu. Naudzubillah min. Kayak orang kagak makan aja tuh udah teng-tengan dapat tuh kan dari panitia tuh. Apaan itu, kardus sudah gede-gede banget tuh, ada Indomie, ada apa lagi tuh, beras, ada apa lagi, minyak, sembako, dan begini. Alhamdulillah, ada doanya janda tua makan ijabah. Amin. Kalau janda muda jangan dikasih yang begituan. Biar janda muda mah nggak usah dikasih yang begitu. Janda muda mah kasihnya yang kecil-kecil tapi antem. Hehehe. Ya kalau janda muda dikasih yang begitu-begitu menjaga kagak doyan. Udah kenyang dia kalau yang muda, kasih yang kecil-kecil tapi antep, sambil ngurusin anaknya, urusin emaknya begitu. Lah kalau nenek-nenek diurusin apa yang mau diurusinnya? Lah bisa-bisa yang ngurusin mati. Udah kalau tua mau udah dikasih beras, dikasih sembako, udah syukur alhamdulillah. Udah jangan pakai macam-macam. Nenek-nenek pasti pengen perjaka juga. Mikir apa Bu? Mikir. Ini kebanyakan otak TikTok sih. Masih ngeliatnya ganjen aja. Nah, nenek-nenek mau diraguin bagaimana juga emang udah tua. Ya udah ngegewer semua. Mau diapain juga susah. Didandanin ya segitu bentuknya. Apalagi dirasain loh, koplak kaplek. Gak percaya, lah tanya no aki-aki. Lah kalau aki-aki mah jangan pakai diurusin. Lah dia mau udah pasti gagah perkasa.
Orang aki-aki makin tua apalagi dikasih yang muda, bohong. Semangat juang 45. Makanya gak usah kaget kalau ada aki-aki 70 tahun masih laku sama gadis 17 tahun. Apa sebabnya? Karena makin tua makin banyak pengalamannya. Kalah anak muda. Anak muda memodal nekat, anak aki-aki mah udah ada pengalaman. Sentuhannya beda. Pengalaman lain sama nafsu. Kalau pengalaman kan beda sama nafsu. Beda kagak? Orang pengalaman naik motor sama orang yang baru naik motor main gas doang dia. Kagak tahu yang namanya remnya, nggak tahu urusan megang koplingnya, lompat kemana tahu. Nah kalau yang udah pengalaman naik motor diurut tugas plancet ya. Lepas koplingnya juga dia nggak pakai begitu bu, dia pas lihat begitu ada gajlukan dia rem enak gila. Pengalaman orang laki-laki mah. Maka sekarang laki-laki lagi aku keras. Kalau yang namanya modal nafsu cuma sadak seluduk, resleting belum buka aja masukin aja gocak. Dia main seluduk aja, lah kan kacau. Aki-aki mah pelan-pelan, gak usah pakai dibuka aja, pelototin jadian. Ya pengalaman. Makanya aki-aki masih jangan kaget bisa laku sama 17 tahun. Tapi kalau nenek-nenek mana mau anak muda. Ada nenek-nenek 70 tahun kawin sama perjaka 25 tahun. Perjaka goblok. Perjaka bego saya bilang. Lah jangan dirasain, nah kita bawa kondangan juga begitu tuh, bawa nenek bini kita yang tua, temen nanya, lu bawa nyai lu. Udah kagak sedapnya, boro-boro kita bawa kondangan, bawa ke mall diketawain sama orang. Lah coba kalau aki-aki bawa bini yang muda, begitu bawa kondangan orang nanya, siapa kong? Bini gua, mantap. Sanggup kon? Udah jawabin kong, lu anak bocah tahu apa sih gitu. Lain aki-aki mah. Makanya ibu mah jangan begitu, biarin bu ya, amin. Insya hidup itu yang paling nikmat kita nerima. Maka kan saya bilang tadi jangan banyak berharap, tapi nerima kenyataan. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya. Lain waktu kita ketemu lagi. Panjang umur. Moga-moga KZK yang 11 tahun biar tambah berkah. Kampung Jakat Kawang insya Allah biar betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalau perlu bukan sampai ke Kawang doang, sampai keluar dari Kawang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kesadaran kita dalam rangka melaksanakan ajaran agama insya Allah akan jadi bekal buat kita hidup berkah di dunia sampai nggak perlu kita jadi orang kaya, yang penting jadi orang berkah. Mau kaya apa mau berkah? Mau kaya apa mau berkah? Kalau pengen berkah, rajin-rajinlah keluarkan harta kita di jalan Allah. Semakin kita keluarkan, maka semakin Allah tambahkan. Tapi semakin kita sembunyikan, maka semakin Allah kurangkan keberkahannya. Banyak orang yang punya harta, tapi hatinya nggak pernah senang, hidupnya nggak pernah tenang. Tapi banyak orang yang tidak punya apa-apa, jiwanya lapang, hatinya bahagia, hidup rumah tangganya senang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini yang saya sampaikan, dan insya Allah kita doakan semuanya. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan, dan juga kepada para muzaki. Moga-moga Allah terima amal zakatnya, dan juga pada penerima jangan merasa rendah. Justru doa orang-orang yang susah itu, orang-orang yang lemah itu adalah senjata keberkahan buat kita. Berikanlah doa kepada si pemberinya. Insya Allah doa itu akan menjadi pintu buat kebaikan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah.
sumaridho wal inayah wa ta'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.